Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu, dan mereka meneliti saat mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Para nabi dalam perjanjian lama dan malaikat-malaikat sangat tertarik sekali dengan rencana agung Allah bagi manusia berdosa. Para nabi mencoba untuk menyelidiki dengan saksama, serinci-rincinya. Mereka belajar tentang bagaimana keselamatan yang Allah tawarkan kepada manusia berdosa dengan cara dibayar melalui kematian Yesus Kristus, dan bagaimana itu akan diteguhkan melalui kebangkitannya dari antara orang mati. Tetapi sekalipun para nabi ingin mengetahui banyak, mereka belajar tentang rahasia keselamatan yang dari Allah, kapan dan untuk siapa keselamatan itu Allah berikan. Tetapi rahasia kebenaran Allah tentang keselamatan itu tetaplah tidak tersingkap pada zaman para nabi. Tetapi sekalipun demikian, para nabi tetap setia. Mereka tetap berbicara dan bernubuat tentang kasih karunia Allah yang diuntukkan bagi kita. Para nabi telah menyerahkan apapun yang mereka miliki untuk melayani kita. Karena mereka tidak melayani diri mereka sendiri, tetapi mereka melayani Allah, melayani kita semua dengan segala sesuatu yang telah diberitakan kepada kita sekarang dengan perantaraan para nabi, yaitu berita tentang rencana penyelamatan Allah yang sangat besar yang Allah tawarkan kepada kita. Tetapi kepada kita Allah sudah memberikan Roh Kudus-Nya, supaya Roh Kudus Allah mengajar kita, menuntun, membukakan rahasia Allah, kebenaran Allah kepada kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Itu tentang rencana penyelamatan Allah yang sangat besar yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui kematiannya di atas kayu salib. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain Roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain Roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Kalau kita sampai saat ini menjadi percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi di dalam kehidupan kita, itu bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi karena Allah yang telah memanggil kita bekerja di dalam diri pribadi kita untuk kita dapat percaya, bertobat, mengenal Bapa secara pribadi. Kekristenan itu bukanlah agama, tetapi kita menerima seorang pribadi di dalam kehidupan kita, yaitu pribadi Yesus Kristus Tuhan kita yang telah merelakan dirinya mati tergantung di atas kayu salib untuk menanggung hukuman dosa kita, supaya kita yang percaya kepadanya tidak mati binasa, tetapi kita mendapatkan hidup yang kekal. Kalau kita sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi kita belum tahu atau kita belum mengerti bahwa kita sudah diselamatkan, maka kita mudah untuk diperbudak oleh iblis. Karena banyak orang-orang yang percaya masih berdoa minta untuk diselamatkan oleh Allah, seolah-olah keselamatan itu belum diberikan kepada kita, atau kita tidak yakin akan keselamatan yang sudah kita terima, yang sudah Allah berikan kepada kita. Firman Tuhan
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah kebenaran firman Tuhan yang harus kita terima di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya bahwa keselamatan itu tidak perlu kita ragukan lagi, bahwa ketika kita percaya menerima Yesus Kristus di dalam kehidupan kita, maka kita memperoleh kasih karunia Allah, yaitu hidup yang kekal. Kita tidak mengalami kebinasaan. Itu yang harus kita percayai di dalam kehidupan kita, karena firman Allah itu adalah ya dan amin. Ada banyak orang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi di dalam kehidupan mereka, tetapi dalam kenyataannya mereka masih berjuang keras untuk menambah sesuatu, melengkapi karya Kristus di atas kayu salib dengan cara-cara diri mereka sendiri, yaitu dengan menyiksa diri, dengan mencambuki diri mereka sendiri, atau dengan cara-cara yang lainnya yang membuat mereka memang belum kehilangan keselamatan di dalam kehidupan mereka, tapi mereka telah kehilangan sukacita, damai sejahtera Allah di dalam kehidupan mereka. Karena karya keselamatan Kristus di atas kayu salib itu sudah sempurna, sudah selesai. Yang perlu kita lakukan adalah kita harus menerimanya dengan iman percaya kita dan hidup dalam pertobatan setiap hari. Seorang penjahat yang disalibkan di sebelah kanan Tuhan Yesus berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Tuhan Yesus menjawab, "Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Tuhan Yesus menerima penjahat yang disalibkan bersama-sama dengan Tuhan, sebab penjahat itu menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja di dalam kehidupannya. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk pada kebenaran Allah.